Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar hari ini. Perlu kalian ingat, setiap hari adalah kesempatan baru untuk belajar hal-hal luar biasa. Ayo kita mulai pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alani minas salihin. Amin. Semoga dengan kita membaca doa tadi, pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Pembelajaran kita pada hari ini akan membahas tentang kemajuan peradaban Islam pada masa Daulah Ayyubiyah. Nah, yang mana tujuan kita mempelajari materi ini ialah untuk mengetahui bagaimana perjuangan berdirinya Daulah Ayyubiyah terhadap dunia Islam, serta bagaimana kemajuan peradaban Islam pada masa Daulah Ayyubiyah. Memasuki slide yang pertama, yaitu proses terbentuknya Daulah Ayyubiyah. Nah, yang mana proses terbentuknya ini dikarenakan daulah sebelumnya yaitu Daulah Fatimiyah yang mengalami kemunduran serta kondisi pemerintahan yang lemah pada masa kepemimpinan Khalifah Al-Adid Billah. Nah, yang mana pada masa itu terjadi musim penciklik atau bisa kita katakan dengan musim kemarau yang berkepanjangan dan adanya penyerbuan tentara salib ke Mesir, serta adanya konflik internal pemerintahan Daulah Fatimiyah. Jadi, dalam kondisi Mesir pada saat itu, ada seorang panglima bernama Asyaduddin Syirkuh bersama keponakannya yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi yang ditugaskan oleh gubernur Suriah yang bernama Nuruddin Zanggi untuk membantu Perdana Menteri Daulah Fatimiyah yang bernama Perdana Menteri Syawar untuk menghadapi pemberontakan dan penyerbuan tentara salib di Mesir, dan juga mereka mempunyai tujuan lain, yaitu tujuan mereka untuk menguasai Mesir pada saat itu. Rupanya, proses ini tidak berjalan dengan lancar karena Perdana Menteri Syawar telah melakukan persengkongkolan dengan tentara salib dan pada akhirnya Panglima Asyaduddin Syirkuh dan Salahuddin Al-Ayyubi menangkap Perdana Menteri Syawar. Kemudian kedudukan Perdana Menteri Syawar sebagai Perdana Menteri Daulah Fatimiyah digantikan oleh Asyaduddin Syirkuh selama 2 bulan. Kemudian beliau wafat dan pada akhirnya Salahuddin Al-Ayyubi diangkat menjadi Perdana Menteri Daulah Fatimiyah untuk menggantikan Asyaduddin Syirkuh. Saat Salahuddin Al-Ayyubi menjabat sebagai Perdana Menteri Daulah Fatimiyah, Khalifah Al-Adid Billah jatuh sakit, kemudian kedudukan Salahuddin Al-Ayyubi ini menjadi semakin kuat karena Salahuddin Al-Ayyubi mendapat dukungan penuh dari rakyat Mesir, apalagi Salahuddin Al-Ayyubi dan rakyat Mesir sama-sama memiliki paham Islam Sunni. Jadi, bertepatan dengan wafatnya Khalifah Al-Adid Billah pada 10 Muharram 1171 Masehi, Salahuddin Al-Ayyubi memproklamirkan berdirinya Daulah Ayyubiyah dan berakhirnya pemerintahan Daulah Fatimiyah. Dan perlu kalian ingat, nama lengkap Salahuddin Al-Ayyubi adalah Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi Abdul Muzaffar Yusuf bin Najmuddin bin Ayub. Beliau adalah seorang yang rendah hati, santun, memiliki toleransi yang tinggi, serta seseorang yang penuh belas kasih. Selanjutnya kita beralih kepada peradaban Islam masa Daulah Ayyubiyah. Nah, yang mana kemajuan peradaban Islam pada masa Daulah Ayyubiyah ini terbagi menjadi 4. Kita bahas satu persatu terlebih dahulu. Yang A, kemajuan pada bidang pendidikan. Yang pertama, Damaskus sebagai pusat pendidikan Islam. Kenapa bisa dikatakan Damaskus sebagai pusat pendidikan Islam? Karena Damaskus menyimpan bukti jejak arsitektur dan pendidikan yang dikembangkan oleh para penguasa Daulah Ayyubiyah pada saat itu. Yang kedua, membangun gedung-gedung pemerintahan yang masih bisa digunakan hingga kini. Yang ketiga, mendirikan madrasah sebagai sekolah pertama di Damaskus, yang sekolah pertama ini difokuskan untuk pengembangan ilmu hadis. Terus yang keempat, pembangunan dan pengadaan fasilitas kesehatan untuk rakyat berupa rumah sakit.
Yang kelima, membaca tulisan kaligrafi khat khufi, kemudian memperbaharui dan melahirkan gaya kaligrafi naksih. Yang mana kaligrafi khat khufi ini ialah tulisan Arab kuno yang mempunyai sudut persegi panjang yang khas dan tulisan kaligrafinya begitu kaku. Sedangkan kaligrafi khat nasih ialah kaligrafi yang sering kita temui pada zaman sekarang. Terus yang terakhir ialah membangun dua rumah sakit di Kairo. Nah, yang mana dua rumah sakit ini memiliki nama yaitu Rumah Sakit Al-Bimaristan Al-Naisiri dan juga Rumah Sakit Mansuri, yang mana kedua rumah sakit ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat pengobatan, tetapi juga sebagai sekolah kedokteran. Jadi bisa kalian lihat, ini adalah contoh kaligrafi khat khufi dan khat nasih. Terus yang B yaitu kemajuan pada bidang ekonomi dan perdagangan. Yang pertama, membangun jalur perdagangan di Laut Tengah dan Hindia. Nah, yang mana jalur perdagangan di Laut Tengah ini meliputi wilayah Mesir, Syam, dan Hijaz dan terus menghubungkan lagi ke jalur perdagangan di Eropa, Asia, dan Afrika sampai ke India untuk mendapatkan rempah-rempah, sutra, dan barang-barang lainnya. Terus yang kedua, perdagangan sudah menggunakan sistem kredit bank termasuk letter of credit yang bisa kita katakan seperti hutang piutang. Terus yang ketiga, menggunakan mata uang yang terbuat dari emas yang bisa disebut dengan dinar, perak disebut dengan dirham, dan tembaga disebut dengan fulus. Keempat, membangun kincir air untuk pengairan seperti pada gambar di samping yaitu pengairan untuk perkebunan dan pertanian mereka. Terus yang terakhir, pendirian pabrik karpet, pabrik kain, dan pabrik gelas. Baik, selanjutnya kita lanjutkan ke bagian C, yaitu kemajuan pada bidang militer dan pertahanan. Yang pertama, membangun benteng Kal Al-Jabal atau bisa kita sebut dengan benteng Salahuddin Al-Ayyubi yang didirikan pada tahun 1183 Masehi. Yang mana benteng ini dikelilingi pagar yang tinggi dan kokoh. Di dalam kawasan benteng itu terdapat ada museum polis yang bisa kita katakan yaitu museum keamanan untuk mempertahankan benteng benteng tersebut. Terus yang kedua ada museum permata yang mana di sana menyimpan perhiasan raja-raja Mesir. Terus yang ketiga ada museum kesenian Islam. Nah, yang mana sudah menyimpan kesenian Islam sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Terus yang kedua, membentuk pasukan militer yang tangguh, di antaranya pasukan barbar, Turki, dan Afrika. Yang terakhir, memiliki alat-alat perang, pasukan berkuda, serta memiliki burung elang sebagai kepala burung-burung dalam peperangan dan penghubung surat antar wilayah. Selanjutnya, bagian D, kemajuan bidang pertanian. Nah, yang mana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Mesir dan daerah lainnya pada sektor pertanian, maka Daulah Ayyubiyah telah membangun waduk, bendungan, serta saluran irigasi atau terusan untuk mengairi kebun dan pertanian mereka. Jadi para petani dapat merasakan manfaat dari fungsi pembangunan waduk, bendungan, dan saluran irigasi yang telah dibangun tadi. Salah satu hasilnya ialah berupa panen yang berlimpah seperti kurma, gula, dan gandum. Karena materi kita pada hari ini sudah habis Ibu jelaskan, jadi di sini Ibu membuat kesimpulan tentang materi kita pada hari ini. Yang pertama yaitu Daulah Ayyubiyah terbentuk setelah kemundurannya Daulah Fatimiyah yang dipimpin oleh Khalifah Al-Adid Billah. Yang kedua, Daulah Ayyubiyah didirikan oleh Sultan Salahuddin Yusuf bin Nazmuddin bin Ayyub atau dikenal dengan Salahuddin Al-Ayyubi pada tahun 1171 Masehi. Terus yang ketiga, motivasi pendirian Daulah Ayyubiyah adalah saat melihat Mesir dikuasai oleh tentara salib dan mengakibatkan melemahnya Daulah Fatimiyah dengan inisiatif Panglima Tentara Asyaduddin Syirkuh
dan keponakannya yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Keduanya diperintahkan oleh Gubernur Syria Nuruddin Zangi. Baik, di sini Ibu memberikan tugas kepada kalian dan tugasnya ini nanti dikumpul pada pertemuan kita berikutnya. Dan yang mana pertemuan kita berikutnya ini akan membahas tentang pemimpin besar Daulah Ayyubiyah dan kiprah ilmuwan Islam Daulah Ayyubiyah. Nanti kalian bisa baca terlebih dahulu sebelum kita bertemu di pertemuan berikutnya. Karena pembelajaran kita hari ini sudah selesai, Ibu ucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasama kalian. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa untuk mempelajari kembali materi yang telah kita bahas tadi. Dan jika ada pertanyaan, kalian bisa bertanya di pertemuan berikutnya. Tetap semangat dalam belajar dan jangan lupa jaga kesehatannya. Dan sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.